Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, satu lagi band Big Four beraliran thrash metal dari Amerika Serikat. Dengan vokal yang lebih melodius dibandingkan dengan band thrash metal lain dan merupakan salah satu band thrash metal paling berpengaruh di zamannya. Kali ini cerita kita mulai dari Scott Ian. Scott Ian mulai bermain gitar saat berusia 8 tahun, katanya ada sekitar tahun 1971. Dan seorang temannya yang bernama Danny Lilker menceritakan saat pertama kali bertemu Scott di kelas gym. Katanya, kami menyadari bahwa kami berdua menyukai musik agresif. Kami menemukan bahwa kami memiliki kesamaan. Dan di sisi lain, Scott juga bercerita, Danny tinggal 2 blok dari tempat tinggal saya. Kami akan berjalan ke sekolah, bolak-balik setiap hari. Danny adalah musisi terbaik yang saya tahu, dan dia berada di sebuah band yang bernama White Heat. Dan White Heat sendiri pada saat itu sudah bermain di Manhattan. Dan nama Anthrax sendiri datang dari obrolan Danny dan Scott saat pulang sekolah. Scott mengatakan, dia memberitahu saya bagaimana dia belajar tentang hal yang disebut antraks di kelas biologinya. Adalah semacam spora yang sangat mematikan. Jika Anda menghirupnya, Anda akan mati. Kedengarannya keren. Terdengar seperti nama band metal yang hebat, katanya. Dan sebuah fakta lagi, kalau mereka adalah penggemar berat band Kiss. Dan pada malam tanggal 14 Desember tahun 77, malam yang mengubah hidup Scott, dia melihat Kiss untuk pertama kalinya di Madison Square Garden. Dan pada saat itu, dia bertekad akan membentuk sebuah band. Katanya, malam itu benar-benar mengubah hidup saya. Saya benar-benar berjalan keluar dari Madison Square Garden. Saya akan melakukan ini. Saya akan berada di sebuah band lanjutnya. Dan di sisi lain, seorang vokalis bernama Neil Turbin adalah teman sekelasnya Scott. Neil sempat bercerita, saya tahu Scott karena saya berada di kelas yang sama dan juga melihat Danny, tapi kami tidak pernah benar-benar bergaul. Dan Neil Turbin sendiri sudah bermain di band pada saat itu. Scott bilang kalau Neil adalah salah satu dari orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia itu. Dan seorang anak muda penggebuk drum, Charlie Benante di sisi lain pada saat itu adalah seorang remaja yang sudah bergelut dengan alat pukulnya. Dia sudah bermain drum sejak berumur 4 tahun. Pada saat itu, dia sudah mempunyai drum di kamarnya. Dan ini bukan hal umum yang dimiliki anak-anak di Queens pada saat itu. Ya, sebagai catatan ya, Anthrax ini lahir di sebuah tempat yang bernama Queens di New York. Dan saat menemui Charlie, Scott bilang, kami mencari seseorang yang bisa memainkan double bass dengan cepat, kata Scott pada saat itu. Oke, kita lanjut lagi. Dan seorang gitaris lagi yang bernama Danny Speed saat itu bekerja di sebuah toko gitar di 48th Street yang terkenal di Manhattan. Danny Speed bercerita, Scott datang untuk memperbaiki gitar macan tutulnya. Danny Speed sendiri pada saat itu sudah mendengar tentang ada sebuah band yang sedang mencari pemain. Saya mengemasi 9 ampli Marshall saya dan memasukkannya ke dalam van. Dan saya berkendara dari Rockland County jauh-jauh ke tempat mereka berlatih. Dan formasi awal band ini pun terbentuk. Di antaranya ada Neil Turbin pada vokal, Scott Ian dan Danny Speed pada gitar, Charlie Benante di drum, dan Danny Lilker pada bass. Mereka pun mulai nge-jam bareng, kadang 7 malam dalam seminggu, menurut cerita Charlie Benante. Dan penampilan pertama band ini bersama Neil Turbin adalah di Great Gildersleeve di sebuah klub di New York pada bulan September tahun 82. Dan formasi band ini bermain secara teratur di wilayah New York dan New Jersey selama beberapa bulan berikutnya. Scott Ian mengenang, kami tampil tanpa henti. Maksud saya itu jelas merupakan salah satu keuntungan hidup di New York City. Dan mereka mulai menyebar flyers di mana-mana dan membagikan kaset demo mereka hingga mereka bertemu Johnny Zazula. Anthrax were a royal pain in the ass, by the way. Dan Johnny mengingat, mereka selalu datang ke booth kami di Rock and Roll Heaven di Pasar Loak, dan mereka selalu membawa kaset demo. Ya, demo yang direkam ala kadarnya ini yang diberikan kepada eksekutif produser pertama mereka, Johnny Zazula, pemilik label Megaforce Record, yang pada waktu itu baru saja merilis album debut Metallica yang berjudul Kill 'Em All. Dan akhirnya setelah mendengar hasil lagu-lagu mereka, Johnny pun setuju untuk mengontrak Anthrax, walaupun pada awalnya dia ragu. Di satu sisi, dia baru saja membawa band asal San Francisco yang bernama Metallica. Tapi keraguannya sirna setelah tahu Ross the Boss dari band Manowar ikut andil dalam proyek ini. Ross the Boss sendiri sudah pernah melihat band ini saat membuka pertunjukan Manowar. Dia mengingat, Scott datang kepada saya dan meminta saya untuk memproduseri beberapa lagu mereka. Dan saya setuju, lanjutnya. Dan akhirnya band ini pun merekam Soldiers of Metal dengan Ross the Boss sebagai produser mereka.
mereka saat itu. Rekaman ini berisi 2 lagu, Soldiers of Metal di side A dan lagu Howling Furies di side B. Dan karena melihat pasar yang cukup potensial, akhirnya mereka memutuskan untuk merekam album pertama mereka yang berjudul Fistful of Metal. Dan pastinya mendapat restu dari Megaforce Records. Album ini direkam di sebuah studio yang bernama Pyramid Sound Studio. Walaupun pada awalnya album ini akan direkam di sebuah studio di mana Metallica juga merekam Kill 'Em All. Mereka sudah menjadwalkan waktu selama 3 minggu untuk merekam album ini, tapi ternyata studio ini tidak seperti yang diharapkan. Studio ini tidak memiliki mixer, kata Scott, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk merekam album ini di Pyramid Sound Studio di Ithaca, New York. Album ini diproduseri oleh Carl Kennedy yang juga merupakan seorang drummer dari band The Rods. Pada saat proses rekaman, Neil Turbin membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sementara di satu sisi, band harus menyelesaikan album ini secepat mungkin karena mereka tidak punya cukup uang pada saat itu. Dennis Split sempat bercerita, dia masuk ke ruang recording dan mengisi vokal hanya setengah bait dan dia berhenti. And he sang like half a line of one of the songs. He stopped. It took a long time to get some of that stuff done. And he goes, Spitz, I read an article once that Halford sings just 1 or 2 words at a time, so that's the way I'm gonna do this. So shut the Dan di tempat lain, Neil Turbin mengakui kalau pada saat itu dia tidak seefisien sekarang. Dia mengakui kesalahannya. Dan album ini pun dirilis pada bulan Januari tahun 84 dengan cover album bergambar wajah yang sedang mendapat pukulan tangan yang dibalut dengan rantai besi. Ya, ini adalah sebuah album metal dengan gaya maskulin tingkat tinggi. Kehidupan yang brutal dan keras ingin mereka gambarkan pada cover album ini dan ditambah dengan logo Anthrax di sudut kanan atas. Sebuah logo yang akhirnya mereka sepakati dengan berbagai macam riset dan bentuk huruf yang telah mereka coba, dan logo ini berwarna pink. We have a pink logo. We're supposed to be red. A blood red logo. Dan album ini juga satu-satunya album yang menampilkan vokalis asli mereka, Neil Turbin, dan basis Danny Lilker. Dan katanya, Danny Lilker dipecat 4 hari sebelum album ini dirilis. Danny dipecat karena permasalahan pribadi dengan Neil, dan Neil yang memecat Danny. Menurut Danny, yang pada waktu itu masih berusia 19 tahun, Neil tersinggung dengan beberapa leluconnya, yang akhirnya membuat Neil selalu tidak suka dengannya. Di sisi lain, anggota band tidak mengetahui hal ini, dan saat dikonfrontasi, Neil mengharuskan mereka untuk memilih antara dia dan Danny. Dan dengan pertimbangan album yang akan segera rilis, akhirnya dengan berat hati anggota yang lain menyetujui keputusan Neil. Akhirnya Danny digantikan oleh keponakan Charlie Benante bernama Frankie Bello, yang juga merupakan teknisi bass Danny pada saat itu. Di satu sisi, Frankie juga sudah sangat akrab dengan lagu-lagu Anthrax, dan akhirnya Danny mencoba berbesar hati menerima keputusan teman-temannya ini. Dan setelah album ini dirilis, tur buat mempromosikan album pun segera dijadwalkan. Tapi tak lama setelah itu, permasalahan baru pun datang. Neil di satu sisi merasa punya sesuatu di dalam band. Dia merasa punya kuasa dengan posisinya sebagai vokalis. Dan lambat laun, band pecah antara Neil dan 4 anggota lain. Neil tiba-tiba memisahkan diri dari yang lain. Dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang lain saat tur. Dia menolak buat nongkrong bareng teman-temannya. Menolak untuk melakukan hal-hal yang diusulkan oleh teman-teman bandnya. Dan karena sudah tidak bisa ditolerir, Neil pun akhirnya dipecat dari Anthrax. Menurut Charlie, Neil orang yang susah untuk diajak bernegosiasi. Di sisi lain, Neil punya pembelaan. Dia merasa pada waktu itu dia tidak diikutsertakan dalam kegiatan teman-teman bandnya. Ya, namanya juga jiwa muda ya. Ada sedikit star syndrome juga mungkin pada waktu itu. Oke, kita lanjut. Dan pada tahun 84, Joey Belladonna terpilih sebagai vokalis baru band atas rekomendasi dari Carl Kennedy pada saat mereka sudah siap untuk merekam sebuah EP. Dan pada saat Joey datang ke studio, mereka langsung menyukai suara Joey saat pertama kali mendengarnya. Dan EP Armed and Dangerous menandai debut rekaman Joey dengan Anthrax. Ya, kita flashback sedikit ya. Sebenarnya sebelum Joey masuk, itu ada vokalis yang bernama Matt Fallon. Ya, tapi akhirnya Matt Fallon pun dikeluarkan karena mereka melihat Matt Fallon tidak percaya diri di dalam studio. Dan di bulan Februari tahun 85, mereka merilis EP Armed and Dangerous dengan Joey Belladonna sebagai vokalis baru dan Frankie Bello pada
pada posisi bass. Mini album ini masih di bawah bendera Megaforce Record. Dan tak lama setelah itu, Spreading the Disease pun memulai prosesnya. Album ini dirilis pada tanggal 30 Oktober tahun 85 di bawah Megaforce Record dan Island Records. Lirik-lirik album ini ditulis oleh Scott berdasarkan pengalamannya pada saat itu, dan tulisannya berkisar tentang bahan bacaannya, diantaranya komik, buku-buku Stephen Hawking, dan ditambah pengetahuannya akan dunianya pada saat itu. Dan di saat perekaman album inilah lahir sebuah band baru yang merupakan gabungan dari para personil Anthrax dan mantan personilnya. Ada Scott Ian, Charlie Benante, Danny Lilker, dan Billy Milano. Mereka membentuk sebuah band bernama Stormtrooper of Death, atau disingkat menjadi SOD. Mereka memanfaatkan sisa jam rekaman yang tersisa. Mereka merekam album pertama mereka selama 3 hari saja, yang diberi judul Speak English or Die. Dan album ini di kemudian hari juga dianggap sebagai pelopor crossover thrash. Ya, sebenarnya album SOD ini cukup membuat kontroversi ya, karena judulnya boleh dibilang cukup sara gitu. Walaupun di sisi lain, Scott Ian bilang kalau itu cuman buat lucu-lucuan katanya. Dan lirik-lirik Anthrax sendiri pada waktu itu terkenal dengan tema-tema yang boleh dibilang jauh berbeda dari lagu-lagu band-band metal pada saat itu. Lagu-lagunya boleh dibilang cukup kocak lirik-liriknya. Ya, kita lanjut lagi. Album Among the Living adalah album studio ketiga dari band heavy metal Amerika ini. Album ini dirilis pada tanggal 16 Maret tahun 1987, masih bersama Megaforce Records untuk Amerika Serikat dan Island Records untuk seluruh dunia. Album ini didedikasikan untuk Cliff Burton yang meninggal dalam kecelakaan bus saat Metallica sedang melakukan tur dengan Anthrax sebagai band pembukanya. Dan bersama seorang engineer veteran bernama Eddie Kramer yang juga baru pertama kali bekerja sama dengan band thrash metal, ikut memproduseri album ini. Rekaman album ini boleh dibilang gak ada kendala, berjalan dengan lancar dan band ini sangat antusias, walaupun terdapat visi yang berbeda untuk sound. Pada akhirnya, Anthrax berhasil mempertahankan suara kering yang agresif dan ritme cepat dari rekaman asli mereka. Dan lirik-lirik di album ini masih ditulis oleh Scott, yang seringkali dibumbui humor dan terinspirasi dari berbagai sumber. Salah satunya adalah tentang Liga Sepak Bola Nasional. Ya, memang unik-unik ya lagu-lagu lirik-lirik lagu Anthrax ini.